Bertemu kembali di Falastalk bersama dengan saya, Fajar B. Slase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Bersama dengan kita hari ini sudah hadir Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Yasmon. Nah, Bapak ini singkat, Bapak Yasmon, tapi ada panjangnya kan? Apa kabar Pak Yasmon? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Kabar baik ya. Pak Yasmon, terima kasih sudah hadir di Falastalk. Mohon Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri kepada Falastalk, Pak. Silakan Pak. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Yasmon, sebagaimana tadi diperkenalkan oleh Pak Fajar. Saat ini mendapatkan amanah sebagai Direktur Paten di saat data letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Pak Yasmon. Pak Yasmon, ini kalau kita berbicara tentang paten, ini sangat menarik sebenarnya, karena semua hal tentang kekayaan intelektual sebagian orang Indonesia menyatakan paten. Sudah kau daftarkan, sudah kau patenkan lagumu. Nah, katanya. Padahal maksudnya hak cipta gitu Pak ya. Merek juga kadang dipatenkan Pak. Nah, sebenarnya pengertian paten ini seperti pengertian masyarakat atau apa sebenarnya paten ini Pak? Baik. Supaya jangan salah kaprah kita memahami. Ya, siap Pak Fajar. Memang sampai saat ini pun di tengah-tengah masyarakat kata paten itu sangat populer Pak. Populer ya Pak ya. Tapi dalam artian tidak seperti substansi yang kita harapkan. Ada orang mengatakan, wah paten kali itu, atau misalnya juga ada kita mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, saya ingin daftarkan paten saya ingin daftarkan merek saya, walaupun sebenarnya maksudnya adalah bagaimana dia mencoba mendaftarkan merek dia sebagai kekayaan intelektual. Tapi ini menjadi tantangan kita sejak dulu Pak Fajar, bagaimana kata paten yang sudah populer itu kemudian kita coba luruskan bahwa paten adalah merupakan salah satu bidang saja dari kekayaan intelektual. Dari banyak bidang Pak. Dari banyak bidangnya gitu Pak. Gitu. Jadi kalau kita lihat sendiri bahwa paten itu sendiri berdasarkan undang-undang adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk kurun waktu tertentu melaksanakan invensinya atau memberikan hak kepada orang lain untuk melaksanakan invensinya. Nah itu yang sendiri yang dimaksud dengan paten Pak. Di undang-undang dikatakan ya, ini bahasa-bahasa yang awam nih bagi masyarakat nih, inventor dan invensi. Maksudnya itu penemu dan temuan gitu Pak ya. Ya, jadi kalau kita tadi sebutkan atas invensinya, invensi itu adalah ide inventor yang diwujudkan. Yang diwujudkan ide inventor di bidang teknologi ini Pak. Yang kemudian yang diwujudkan dalam bentuk di bidang teknologi yang kemudian didaftarkan. Ada temuannya nih ya? Ada temuannya. Pak. Jadi kalau paten ini memang dikhususkan kepada bidang teknologi. Bidang teknologi. Jadi segala sesuatu temuan yang terkait teknologi itu kategorinya adalah paten. Berkaitan dengan paten. Jadi ini nggak boleh salah kaprah lagi kita nih. Mudah-mudahan. Kalau UMKM misalkan mau daftarkan mereknya, dia punya apa itu papan nama gitu ya? Namanya dia. Nah itu kategorinya merek. Gitu. Kalau lagu ke hak cipta. Tapi kalau terkait teknologi itu berkaitan dengan paten. Jadi akhirnya kita bisa paham tidak lagi mendaftarkan mempatenkan merek saya gitu Pak ya. Oke Pak, paten itu apakah semua teknologi dikategorikan sebagai paten Pak? Baik. Atau ada teknologi lain yang masuk paten lain gitu Pak? Nah tentunya kita melihat di sini setelah kita bicara definisi itu hak paten itu apa, kita bicara teknologi, ya Pak ya. Nah kita bicara teknologi apa yang bisa dipatenkan. Nah tentu saja itu kita lihat dulu persyaratan untuk bisa dipatenkan itu apa. Yang jelas itu adalah invensi di bidang teknologi. Invensi di bidang teknologi apa yang bisa dipatenkan? Tentu ada syaratnya Pak. Nah secara umum kita mengenal ada syarat 3 syarat umum untuk bisa dipatenkan, bahwa sebuah invensi itu haruslah novel ataupun baru.
Baru. Ya. Kemudian mengandung langkah inventif. Kemudian itu bisa diterapkan di industri. Ini 3 persyaratan umum untuk bisa dipatenkan sebuah teknologi. Jadi dia harus baru, mengandung langkah inventif, kemudian diterapkan di industri. Nah, ini adalah syarat-syarat. Jadi langkah inventif ini maksudnya ada tahapan dalam penemuannya itu, Pak ya? Langkah inventif itu adalah bagi seorang yang mempunyai ilmu di bidang teknologi, itu adalah hal yang tidak terduga sebelumnya. Itu yang kita masukkan dengan langkah inventif. Kalau diterapkan di industri, artinya teknologinya tersebut, invensinya tersebut kemudian bisa diproduksi. Kalau kita bicara tentang langkah inventif, itu ada terkait dengan R&D, Pak ya? Tentu saja kalau kita bicara paten itu sangat erat berkaitannya dengan research and development. Nah, bahwa invensi ataupun teknologi yang dihasilkan kemudian diajukan paten pasti buah dari sebuah penelitian dan sebuah R&D. Gitu. Satu hal yang mungkin perlu kita sedikit perjelas berkaitan dengan syarat patentabilitas tadi. Harus baru dia. Harus baru, Pak. Novel. Artinya pada saat diajukan permohonan itu belum ada teknologi di bidang itu, Pak. Ya, Pak. Dan sifatnya kebaruan itu universal, Pak. Artinya pemahamannya adalah ketika permohonan paten itu diajukan di Indonesia, maka kemudian kita akan memeriksa apakah teknologi tersebut memang sudah tidak ada di belahan dunia mana saja. Jadi bukan memeriksanya di Indonesia saja. Tapi kita juga memeriksa nilai kebaharuan itu secara universal. Di zaman teknologi ini kan gampang sekali, Pak, untuk bisa mendeteksi hal-hal tersebut ya, Pak ya. Nah, itu kategorinya paten, Pak. Dia harus baru. Tapi kalau misalnya sebuah teknologi kemudian ada temuan baru dari teknologi itu, Pak. Pengembangan dari teknologi bisa jadi pengembangan, Pak. Ya, karena paten itu sendiri bisa berdiri di atas paten-paten yang lain. Jadi tidak serta-merta bahwa teknologi yang ditemukan itu adalah betul-betul teknologi yang terpisah. Teknologi baru sama sekali, tapi juga adalah pengembangan dari teknologi-teknologi sebelumnya, dan itu bisa dipatenkan. Apakah penemuan itu yang termasuk kategori paten sederhana itu, Pak ya? Jadi di undang-undang di sistem paten yang berlaku di Indonesia ada 2 jenis paten, Pak. Ada paten sederhana dan ada paten biasa. Ya, Pak ya. Dari sisi istilahnya, tentunya paten sederhana itu dibandingkan persyaratannya dengan paten biasa itu jauh lebih sederhana. Kalau untuk paten sederhana itu biasanya kita tidak melihat langkah inventifnya. Jadi persyaratannya jauh lebih mudah daripada paten biasa. Tapi tetap terkait teknologi juga ya? Terkait teknologi juga, tapi biasanya sederhana, Pak. Jauh lebih sederhana, teknologi yang tidak kompleks. Nah, dari sisi jangka waktu perlindungan paten itu sendiri juga berbeda. Kalau paten sederhana, ketika itu paten diberikan, maka waktu perlindungannya hanya 10 tahun. Sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Untuk paten sederhana. Kalau paten biasa, maka masa perlindungannya itu 20 tahun. Sejak tanggal penerimaan. Jadi memang ada perbedaannya di situ. Gitu, makanya. Cukup menarik ini. Jadi kita bisa paham bahwa ada paten yang memang temuan yang genuine lah ya, yang belum pernah ada, tapi ada juga paten pengembangan dari paten yang sudah pernah ada itu. Dan masa perlindungannya dia 10 dan 20 tahun ya, Pak ya. Pak, terkait paten ini, Pak, apakah di Indonesia paten ini sudah berkembang sedemikian rupa, Pak? Atau seperti apa sih perkembangan paten di Indonesia, Pak? Sebenarnya, Pak, secara historis ketika zaman penjajahan Belanda dulu pun itu sebenarnya sudah ada produk hukum berkaitan dengan paten, Pak. Tapi kemudian regulasi nasional kita itu baru ada sejak tahun 89 dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 89. Itu undang-undang paten pertama, Pak. Paten pertama nasional. Jadi kalau dilihat dari kurun waktunya, kalau sejak tahun 89 berarti sudah 33 tahun, Pak, kita memiliki undang-undang paten. Undang-undang paten nasional. Nah, tentunya kita harapkan kurun waktu yang lebih dari 3 dasawarsa tersebut sekarang ini kalau kita lihat tingkat pemahaman masyarakat mengenai paten itu sudah semakin baik.
sudah semakin baik. Bisa saya gambarkan kepada Bapak bahwa dari 33 tahun pelaksanaan Undang-Undang Paten, kita di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah menerima kurang lebih hampir 193.000 permohonan paten. Selama 33 tahun? 193.000, hampir 193.000. Itu semuanya permohonan paten dari Indonesia atau gimana tuh Pak? Itu nilai angka yang 193.000 itu terdiri dari permohonan paten luar negeri dan permohonan paten dalam negeri. Jadi kalau dilihat asal permohonannya ada dalam negeri dan luar negeri. Dari komposisi tadi, jumlah permohonan paten dalam negeri dari jumlah total Pak itu baru berkisar sekitar 17%. 210, 20, 40 ribu, nggak sampai 40 ribu? Sebenarnya kalau dari angkanya berkisar sekitar 35.000. 35.000 baru yang dari Indonesia. Permohonan lokal Indonesia. Jadi baru sekitar ya 17% dari permohonan total paten yang kita terima, baru 17% dari permohon lokal, inventor lokal kita. Dibanding dengan penduduk Indonesia yang hampir 275 juta. 75 juta. Ya. Kemudian luas wilayah Indonesia juga yang besar sekali, itu termasuk kecil Pak. Kalau dilihat dari statistiknya memang kita sangat concern Pak bahwa jumlah permohonan paten lokal yang masih 17% secara total ini memang masih sangat kecil Pak. Tapi ada harapan yang menggembirakan dalam 5 tahun terakhir, dari sejak tahun 2019, permohonan paten lokal itu sudah semakin meningkat Pak. 2021 yang lalu, kita dari total permohonan yang kita terima sekitar 12.000, itu 37% sudah permohonan paten dari dalam negeri. Oh, sudah ada peningkatan ya? Sudah ada peningkatan, dan kita harapkan di 2022 minimal setidaknya 35% permohonan paten secara keseluruhan itu berasal dari Indonesia. Kita dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual semakin menguatkan ini Pak, mendorong agar permohonan paten dalam negeri ini itu semakin hari semakin meningkat. Karena kita mengetahui bahwa di tingkat global ada namanya Global Innovation Index. Ini dilakukan oleh WIPO Pak, Badan Dunia yang menangani kekayaan intelektual. Jadi setiap tahun WIPO itu melakukan penilaian terkait dengan tingkat inovasinya sebuah bangsa. Nah, di tahun 2021 di Global Innovation Index itu Indonesia menduduki peringkat 87. Indonesia peringkat ke-87. 87. Dari kurang lebih sekitar 150-an negara. Tapi di GII tahun 2022 ada kenaikan 12 poin Pak. Dari 87 kita naik ke peringkat 75. Kalau di ASEAN kita? Kalau di ASEAN dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Philippines, kita masih di bawah mereka. Di bawah mereka untuk GII-nya ya Pak ya, Global Innovation Index-nya. Nah, kaitannya GII dengan permohonan lokal adalah bahwa jumlah permohonan domestik paten di sebuah negara juga menjadi faktor yang sangat penting dalam penilaian tingkat inovasinya sebuah bangsa, Pak. Jadi itulah yang menjadi concern kita di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bagaimana mendorong permohonan lokal ini bisa semakin meningkat. Kalau terkait paten ini kan tidak lepas dari R&D Pak ya, Research and Development. Dan tentu kalau orang yang melakukan riset itu kebanyakan dari perguruan tinggi. Tentu kalau riset itu biayanya besar, ini kan perlu juga dukungan dari swasta, manufacturing ya, untuk bisa menggelontorkan dananya. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala kita nih Pak? Kadang-kadang saling menyalahkan, kami nggak punya dana dari pemerintah. Seperti apa nih Pak? Kalau sejauh yang kita amati, sebenarnya anggaran penelitian yang ada di Indonesia dibilang kecil, tidak kecil Pak. Kita lihat anggaran penelitian yang diberikan oleh pemerintah itu cukup besar. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah apakah penelitian yang dilakukan itu berorientasi paten atau tidak.
Nah, mungkin selama ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi kita, lembaga litbang kita itu belum berorientasi paten, Pak. Baru berorientasi pelaksanaan kegiatan, baru berorientasi proyek, tapi belum berorientasi paten. Sehingga ujungnya bukan paten, Pak. Nah, jadi walaupun jumlah penelitian juga banyak, tapi hasil penelitian itu tidak menghasilkan paten. Nah, ini yang kita dorong, kita sosialisasi ke perguruan tinggi, ke lembaga litbang, bagaimana penelitian-penelitian yang dilakukan itu pertama sudah harus berbasis dokumen paten. Yang kedua sudah berorientasi paten. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah kita mendorong agar penelitian itu berorientasi paten yang kemudian bisa dihilirisasi, artinya dikomersialisasi. Nah, berarti sebenarnya yang perlu ditangkap nih adalah apa kebutuhan pasar ya, Pak? Betul, betul, Pak. Kalau misalnya berbasis kebutuhan pasar, nanti tentu mudah mendapatkan dana dari manufacturing sebenarnya. Betul, Pak. Berarti kita selama ini belum mengarah ke sana ya, Pak? Ya. Jadi kita pun dalam sosialisasi kita, dalam kegiatan kita dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang, kita selalu mengingatkan bahwa ketika mengajukan sebuah permohonan paten, jangan dilihat hanya dari sisi patentabilitasnya saja, tapi juga dilihat adalah peluang untuk komersialisasi paten tersebut. Betul. Peluang komersialisasi paten ini sangat ditentukan kepada kebutuhan pasar. Betul. Jadi kalau sebuah R&D tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar, maka yang akan dihasilkan adalah paten-paten yang kemudian susah dihilirisasi. Nah ini Pak. Nah karena dalam sebuah ekosistem paten itu sendiri yang kita coba bangun ada 3 pihak ini Pak. Perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagai satu pihak, kemudian kita pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun Kemendikbud, Kemendistek Dikti, kemudian BRIN Pak. Nah ada satu lagi industri Pak. Iya. Jadi di Triple Helix ini kita harapkan ekosistem ini berjalan Pak. Jadi peneliti melakukan penelitian di bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh industri. Ketika itu menjadi sebuah paten, kemudian industri yang kemudian memproduksinya, hilirisasinya. Nah, tiga pihak ini sudah pernah bertemu untuk melihat seperti apa kebutuhan pasar sebenarnya? Kalau saat ini sudah, Pak. Sudah ya. Artinya kita dengan lembaga terkait, kita dengan BRIN, kita dengan Dikti itu sudah ada kerjasama cukup produktif lah, cukup baik sampai sejauh ini. Nah kemudian penguatan kita ke perguruan tinggi dan lembaga litbang pun juga semakin gencar Pak. Nah tinggal bagaimana ini mempertemukan antara perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan industri Pak. Betul. Nah, dan kita cukup lega ketika kita perhatikan sekarang di perguruan tinggi, di LPPM mereka rata-rata sudah ada sentra KI, kemudian juga sudah ada unit yang kemudian menangani hilirisasi Pak. Ketika kita bicara hilirisasi, komersialisasi, pasti kita harapkan mereka ada kontak dengan industri. Gitu Pak, itu yang kita harapkan. Kita ini kadang begini Pak, kenapa kita coba dalami terkait peran dari manufacturing ya, yang sebenarnya pemilik modal untuk bisa mendukung research and development tadi, karena ternyata potensi-potensi SDM Indonesia yang menjadi peneliti itu justru banyak berkarya di luar Pak. Begitu mereka sekolah di luar. Kita kasih contoh misalkan Bapak Profesor B.J. Habibie, terkenal dengan nama Mr. Crack. Begitu dia menemukan keretakan dalam pesawat dan menghitungnya Pak ya, dan sekarang digunakan di semua industri pesawat. Nah ini artinya kan SDM-nya ada, tapi didukung juga oleh dana yang mencukupi sampai dia bisa menemukan itu Pak. Apakah memang perhatian dari industri atau kerjasama industri dengan perguruan tinggi itu lebih kental di luar dibanding di kita? Kalau pengamatan kita Pak, mungkin kita juga bisa sedikit menyinggung berkait dengan penghargaan atau recognition kepada seorang inventor Pak. Nah di luar itu mungkin salah satu keunggulan mereka. Ketika para inventor ini kemudian mendapatkan rekognisi, mendapatkan pengakuan yang lebih baik.
Dan itu saat ini juga sudah ada di Indonesia, Pak. Sudah mulai. Adanya pengaturan berkaitan dengan nilai royalti yang harusnya bisa diterima oleh seorang inventor ketika invensinya, ketika patennya itu sudah memasuki komersialisasi. Nah, itu sudah ada pengaturannya, Pak. Jadi sekarang para peneliti, para inventor di perguruan tinggi tidak usah khawatir. Ketika patennya itu sukses di pasar, ada hilirisasinya dan kemudian menghasilkan royalti yang besar kepada institusinya, maka sudah ada porsinya untuk mereka. Sudah ada porsi untuk mereka. Nah, ini bentuk perhatian pemerintah, perhatian yang diberikan kepada para inventor, Pak. Nah, mudah-mudahan saja dengan dengan iklim yang seperti ini, semangat para inventor kita, semangat para peneliti kita tuh jadi lebih tinggi. Untuk kalau dulu mungkin kan nggak jelas ini, Pak ya, royaltinya dari institusi seperti apa gitu. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan gitu. Baik. Dan mungkin sekedar tambahan, Pak, bagaimana mempertemukan seorang pemilik paten dengan industri. Nah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga ada inovasinya, Pak. Maka kita sudah meluncurkan, Pak Menteri sudah meluncurkan apa yang kita sebut dengan IP Marketplace. IP Marketplace. Nah, ini adalah sebuah portal di mana mempertemukan pemilik paten, pemilik KI dengan dengan industri yang potensial membeli atau memproduksi KI mereka. Malah sekarang di zaman digital ini lebih mudah ya. Untuk mempertemukan para pihak yang, makanya kita bikin portalnya di IP Marketplace. Bisa bersimbiosis mereka di dalamnya. Betul, Pak. Oke, Pak. Ya kita berharap sebenarnya ya dengan kemudahan-kemudahan dan keterbukaan sosialisasi yang masif ini akan semakin banyak paten-paten yang bisa berbasis pasar yang bisa dihilirisasi. Nah, terkait pendaftaran paten mungkin Pak. Nah, ini perlu juga diketahui para peneliti untuk jangan sampai salah dalam proses pendaftaran atau malah nanti nggak diakui sebagai temuannya mereka. Gimana Pak proses untuk? Jadi dari catatan-catatan yang kita berikan kepada para peneliti baik di perguruan tinggi, lembaga litbang ataupun umum, Pak, satu hal yang antaranya yang kita ingatkan adalah jangan terlalu cepat atau jangan terlalu gegabah mempublikasikan sebuah invensi. Ya, Pak ya, karena kan biasanya saya punya teknologi baru nih, gitu ya. Kemudian saking gembiranya, kemudian dipublikasikan itu, Pak. Dipublikasikan secara terbuka, secara bebas ke media sosial dan lain-lain, Pak. Padahal publikasi itu sendiri kemudian bisa mempunyai potensi ketika dia mengajukan permohonan patennya jadi tidak baru lagi. Jadi yang kita dorong adalah agar para inventor kita, para peneliti kita, ketika mereka menemukan sebuah invensi yang berpotensi paten, Pak, secara simultan itu silakan dipublikasi, tapi secara paralel itu didaftarkan patennya. Ya, karena publikasi ini juga bisa menghancurkan nilai kebaruan sebuah permohonan. Jadi karena dia sifatnya konstitutif bukan deklaratif seperti hak cipta. Jadi kalau dia publikasi tapi tidak daftarkan, jadi tidak ada kebaruan lagi. Karena ada grace periodnya sebenarnya. Kalau itu melewati grace period itu dianggap bisa mengganggu nilai kebaruan dari permohonan patennya. Nah, mungkin saking senangnya Pak, patennya ini belum benar-benar maksimal, optimal gitu ya. Sudah keburu dipublikasikan gitu kali ya Pak ya. Iya, saking senangnya itu Pak. Ya, dan kadang-kadang juga kelemahan kita adalah ketika sebuah penelitian itu tidak berbasiskan dokumen paten, Pak. Nah, ini penting nih Pak. Dokumen paten administrasinya seperti apa ini Pak? Nah, kalau administrasinya tentu saja pengajuan permohonan paten itu kan sekarang semakin dipermudah, Pak. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sekarang pengajuan permohonan paten itu kan bisa secara online. Ya, masyarakat datang ke kita mengajukan permohonan akun, kemudian mengajukan secara online. Mekanisme pembayaran pun juga semakin mudah. Sudah online Pak ya. Berapa pendaftaran sebuah paten Pak? Jadi kalau paten biasa sekarang itu sekitar 1 juta
Paten biasa sekarang saya udah ada lah nilainya, ada diatur oleh pemerintah. Karena di postur PNBP kita itu Pak, ada paten biasa, tapi juga kemudian ada paten yang kemudian ada skema insentif buat UKM. Ini angka-angka ini yang kami. Jadi sebagai tambahan Pak Fajar bahwa keberpihakan pemerintah terhadap UKM itu juga ada Pak di bidang KI, di bidang paten. Jadi beda ya pendaftaran paten dari UKM dan umum beda. Umum beda Pak. Nah ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah bagaimana untuk UKM dan perguruan tinggi negeri, lembaga litbang negeri itu kita kategorikan sebagai UKM Pak. Artinya biaya permohonannya jauh lebih rendah. Jauh lebih ada insentif yang bisa kita berikan. Gitu, Pak. Nah itu yang ini. Satu hal mungkin Pak yang perlu kami sampaikan juga dan mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini. Pelaksanaan sistem KI di Indonesia, salah satunya sistem paten itu juga telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak yang lumayan tinggi dari paten. Dari paten Pak. Kalau secara keseluruhan 11 tahun terakhir KI itu menghasilkan hampir 6 triliun. 11 tahun terakhir Pak. 6 triliun PNBP. Untuk semua KI. Untuk semua. Dari patennya 11 tahun terakhir itu kita hampir 4 triliun Pak. Nah, ini adalah salah satu efek dari pelaksanaan sistem paten di Indonesia bahwa penerimaan negara bukan pajak pun semakin hari semakin meningkat. Pak, kalau yang paling banyak didaftarkan orang terkait paten ini biasanya dalam bidang apa Pak? Saat ini sesuai dengan kemajuan teknologi Pak, sekarang itu yang paling banyak dari permohonan yang kita terima itu di bidang Computer Implemented Invention, CII. Secara umum kita sebutlah itu berkaitan dengan program komputer. Program komputer yang paling banyak didaftarkan ya. Ini mungkin karena banyak Gen Z ini ya. Iya, jadi secara umum di bidang elektro lah semakin banyak meningkat sekarang. Dan demikian juga di bidang ilmu yang lain yang kemudian ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita Pak. Sekarang kita mengenal ada metaverse, kemudian ada artificial intelligence, makin berkembang ya Pak. Makin berkembang. Nah ini adalah bidang-bidang baru yang kemudian menghasilkan tantangan tersendiri bagi kita Pak. Tiba-tiba ada alat temuan untuk membuat avatar. Bisa didaftarkan tuh Pak, ya kan sebagai paten. Ya ini menjadi challenge sendiri bagi kita Pak. Betul. Terkait juga dengan masalah kompetensi yang kita miliki dan perkembangan yang luar biasa, kecepatan yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan. Ya, ada sekarang teknologi Bitcoin, teknologi metaverse, artificial intelligence, bioteknologi, nanoteknologi, Pak. Semuanya teknologi baru. Iya, teknologi baru. Kemudian itu masuk banyak turunannya, Pak. Iya, dan banyak turunannya dan itu masuk ke kita. Nah, bagaimana kita mengimbangi perkembangan teknologi itu dengan kompetensi kita juga menjadi. Saya sih optimis Pak ya, karena banyak juga SDM kita dari luar sekarang kembali ke Indonesia dan berkiprah di Indonesia. Mudah-mudahan makin banyak temuan-temuan. Mudah-mudahan. Pak, ada satu pertanyaan yang sebenarnya saya butuh ini konfirmasi Bapak. Ya. Paten itu kan 20 tahun Pak. Ya. Dan tidak dapat diperpanjang. Ya. Nah, kenapa tidak dapat diperpanjang Pak? Iya Pak. Bahwa paten itu ada hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang inventor. Kemudian sebagai balance of interest-nya kepada publik, Pak. Maka setelah dia menikmati hak eksklusif dia selama 20 tahun, maka kemudian selanjutnya akan menjadi hak masyarakat. Hak publik. Nah, itu kalau selamanya akan dimiliki dia, Pak. Publik tidak mendapatkan apa. Itu makanya misalnya gini, Pak. Ada paten dari obat, misalnya obat X lah kita bilang. Betul. Harganya kan mahal tuh Pak selama 20 tahun. Ya. Setelah melewati masa 20 tahun hak eksklusifnya selesai, itu menjadi milik masyarakat. Menjadi public domain. Public domain. Maka harganya akan turun Pak. Gitu Pak ya? Itu balance of interest-nya, keseimbangan kepentingan antara publik dengan seorang pemilik KI Pak. Wow, keren sekali, menarik sekali. Penjelasan dari Pak Yasmon, Direktur Paten DTLST dan Rahasia Dagang yang bisa memberikan gambaran kepada kita. Pak, terakhir ini Pak, apa harapan Bapak terkait
perkembangan paten di Indonesia, baik untuk ya para peneliti ya, kemudian manufacturing juga pemerintah. Ya, silakan. Ya, tentunya kita sangat memahami bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, Pak. Kita memiliki kurang lebih 3.500 perguruan tinggi di Republik ini. Yang kalau kemudian perguruan tinggi lembaga litbang ini kemudian concern mengenai pentingnya paten, kemudian memanfaatkan keberadaan sistem paten ini untuk kegiatan penelitian mereka, kami yakin bahwa dengan jumlah penduduk 275 juta, 3.500 perguruan tinggi, Pak, kita akan menjadi bangsa yang besar ketika kita dapat menghasilkan inovasi-inovasi melalui paten. Saya hanya bayangkan saja, kalau 3.500 perguruan tinggi, satu perguruan tinggi saja mendaftar satu paten dalam 1 tahun, sudah 3.500. Bagaimana kalau 10? Wow. Bagaimana kalau 100? Dan semuanya bisa dihilirisasi. Dan semua dihilirisasi. Ini akan menjadi luar biasa. Karena kita punya penduduk yang besar untuk menyerap teknologi. Untuk menyerap teknologi tersebut. Untuk membeli teknologi. Iya. Betul sekali. Iya. Terima kasih Pak Yasmon untuk bincang-bincang kita mengenai paten hari ini, Pak. Sahabat Falas, saya percaya semua penjelasan dari Pak Yasmon terkait paten di Indonesia bisa memberikan gambaran kepada kita terkait perkembangan paten di Indonesia. Dan tentunya jangan ragu untuk menjadi peneliti, dan jangan lupa untuk tergesa-gesa mempublish, karena harus bersamaan dengan itu dilakukan pendaftaran supaya ada aspek terbarukannya. Begitu Pak ya? Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif untuk dapatkan konten-konten dari Falas Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya.